Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zukhruf ayat 68 insyaallah sampai ayat ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wala antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ya ibadi, wahai para hambaku, la khaufun 'alaikumul yaum, tidak ada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini. Wala antum tahzanun, dan tidak pula kamu bersedih hati. Alladzina amanu bi ayatina, yakni orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, wa kanu muslimin, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Kemudian Allah melanjutkan, masuklah kamu ke dalam surga. Antum wa azwajukum, kamu dan juga istri-istri kamu, tuhbarun, digembirakan. Yutafu alaihim bisihaf, diedarkan kepada mereka piring-piring min dhahabin wa akwabin, piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Wa fiha, dan di dalam surga itu, ma tashtahihil anfus, terdapat segala apa yang diingini oleh hati. Wa talazzul a'yun, terdapat segala sesuatu yang sedap dipandang mata. Wa antum fiha khalidun, dan kamu kekal di dalamnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan ayat ke-68. Demikian pula ayat 69. Kita akan ambil satu faidah saja dari dua ayat ini. Di dalam dua ayat ini Allah menggambarkan
kenikmatan yang akan diperoleh ada olehnya lagi nih. Yang akan diperoleh orang-orang bertakwa. Sebetulnya cukup sih. Tidak usah pakai oleh lagi. Allah menggambarkan kenikmatan yang akan diperoleh orang-orang bertakwa. Yang di antara sifat mereka Allah sudah sebutkan di ayat sebelumnya, al-akhilla yauma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illal muttaqin. Jadi orang bertakwa itu orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, Allah gambarkan kenikmatan yang akan mereka peroleh, yang akan diperoleh oleh orang-orang bertakwa yang saling mencintai karena Allah di dalam surga. Demikian pula kenikmatan ini akan didapatkan oleh mereka yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan berserah diri hanya kepadanya. Jadi orang bertakwa yang saling mencintai karena Allah, orang yang beriman dan orang yang berislam, mereka akan mendapatkan kenikmatan yang digambarkan di dalam ayat-ayat ini. Apa saja itu? Kenikmatan yang digambarkan di dalam ayat ini, pertama, mereka dipanggil dengan ungkapan ya ibadi. Ya ibadi. Wahai para hambaku. Panggilan ini sejatinya adalah panggilan kehormatan. Panggilan yang membuat hati mereka itu senang. Yang kemudian bisa menghilangkan bencana dan keburukan pada diri mereka. Taib. Kalau Allah memanggil kita dengan ungkapan ya ibadi, berarti Allah Subhanahu wa taala mengakui ubudiyah yang selama ini kita lakukan ketika di dunia. Artinya Allah mengakui kita sebagai hambanya. Ini sejatinya adalah panggilan kehormatan. Panggilan kemuliaan. Karena orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, dia akan diangkat derajat kemuliaannya. Berbeda dengan orang yang menjadi hambanya makhluk. Menjadi hamba dari hamba. Dia menjadi hamba dari makhluk Allah. Menghambakan diri kepada makhluk sejatinya adalah kehinaan. Nah, ini kenikmatan pertama. Allah memanggilnya dengan kalimat ya ibadi. Makanya Nabi itu senang ketika dipanggil dengan Abdullah, hambanya Allah. Karena menjadi hamba Allah itu kemuliaan dan kehormatan, bukan kehinaan. Beda ketika orang menjadi budaknya makhluk, maka sejatinya itu adalah kehinaan. Taib. Kemudian gambaran yang kedua, la khaufun alaikum. La khaufun alaikum. Tidak ada rasa takut atas kalian pada hari ini. Maksudnya apa nih? Yakni hidup mereka di surga tanpa ada ketakutan. Ini tentunya adalah kehidupan yang paling sempurna. Hidup yang tidak diliputi rasa takut itu adalah kehidupan yang sangat sempurna. Taib. Ibu-ibu sedang bahagia sekarang? Enggak ada yang jawab, berarti susah semua ini. Ibu pada sedang bahagia? Taib. Bahagia di dunia itu sempurna tidak? Tidak. Mengapa?
Mengapa tidak sempurna? Barakallahu fikum. Karena kebahagiaannya selalu bercampur dengan apa? Kebahagiaannya bercampur dengan apa? Kesedihan, kesusahan, kesengsaraan, penderitaan. Kan begitu ya? Ya tidak Ibu? Apakah kita di dunia ini bahagia seenang-enang? Seterusnya, selama-lamanya? Tidak. Bahagianya bercampur dengan kesusahan, penderitaan. Bahagianya bercampur dengan tangisan, penderitaan. Itu bahagia di dunia. Kan begitu? Ibu sekarang sedang aman-aman saja? Aman tidak Ibu? Dompet aman dompet? Sudah hampir kanker begitu ya. Soalnya mau akhir bulan. Taib. Rasa aman di dunia ini sempurna tidak? Tidak. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena bercampur dengan rasa takut. Ya tidak Ibu? Takut suami pensiun. Aduh, gimana? Ya, sebentar lagi kita pensiun. Ada orang ibu takut sama menghadapi masa pensiun. Begitu. Ada sebagian orang begitu. Ada yang takut dengan sakit. Ada yang takut dengan segala hal, begitu ya. Ada yang takut naik motor, ada yang takut naik pesawat. Di dunia ini rasa aman itu selalu bercampur dengan rasa takut. Kan begitu Ibu? Sehingga rasa amannya ya bukan rasa aman yang sempurna. Nah, ibu-ibu takut kan? Iya, kaget itu kan takut. Kalau ibu nggak takut, anteng aja, tenang. Kenapa Bu, ada yang jatuh? Barakallahu fikum. Taib. Nah itu di dunia ya. Kehidupan di dunia rasa amannya bercampur dengan rasa takut. Dan demikian seterusnya. Bahagianya bercampur dengan derita. Mudahnya bercampur dengan susah. Begitu ya. Sehatnya bercampur dengan sakit. Nah itulah menunjukkan bahwa kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang sempurna. Enaknya saja, durasinya singkat, begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, beda dengan kehidupan di surga Allah. Ahli surga itu hidup di dalam surga tanpa ada lagi rasa ketakutan. La khaufun alaikum. Tidak ada rasa takut atas kalian. Jadi kalau manusia sudah ada di surga, enggak ada lagi rasa takut. Ibu takut itu biasanya dengan apa? Sesuatu yang sudah berlalu atau sesuatu yang akan datang? Rasa takut itu biasanya berkaitan dengan sesuatu yang akan datang. Tadi ya, orang takut ya. Misalkan takut menghadapi masa pensiun. Ya, karena kalau pensiun pasti suami saya penghasilannya berkurang. Ya, takut menghadapi masa tua, padahal masa tua pasti akan dijalani. Takut dengan penyakit. Ya, padahal sekarang sedang sehat. Takut ya, ekonominya pas-pasan. Nanti kalau anak-anak sudah besar. Manusia hidupnya dirudung dengan rasa takut. Takut dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ahli surga itu Ibu, hidupnya di surga sudah tidak ada lagi rasa takut. Mengapa demikian? Bagaimana mungkin mereka itu merasa takut?
Bagaimana mungkin mereka diliputi dengan kecemasan, kegelisahan, sedangkan mereka sudah finish di surga. Artinya tidak akan ada lagi penderitaan. Tidak akan ada lagi yang namanya kesusahan. Tidak akan ada lagi yang namanya ketakutan. Tidak ada. Karena surga itu ketika orang sudah finish di surga, surga merupakan tempat puncak segala kenikmatan dan kedamaian yang tiada tara. Itu surga. Maka apalagi yang mereka cemaskan? Apalagi yang mereka kemudian khawatirkan? Begitu ya. Ibu-ibu kadang takut gitu ya. Jemuran sudah rada kering, tiba-tiba hujan. Aduh. Gitu ya. Sedang tidak di rumah lagi. Takut, turun hujan saja takut. Gitu kan? Takut suami kecantol wanita lain. Kan begitu ya. Takut anak begini dan begitu. Itu hidup kita di dunia. Ya. Walaupun kita di dalam Islam itu dibimbing. Ya bagaimana memanage rasa takut. Sehingga takut kita ada pada rel yang benar. Karena kalau takut berlebih-lebihan ini juga berbahaya. Orang itu kalau hidupnya sering takut, cemas, khawatir itu biasanya gampang penyakitan. Ya ibu. Maka takut itu harus dibimbing oleh syariat Allah. Supaya kita ngerti kapan kita mesti takut. Ya, kemudian di jalan yang seperti apa ya kita itu kemudian seharusnya takut. Takut yang model seperti apa yang kemudian akan membimbing kehidupan kita sehingga menjadikan kita hati-hati dan mendapatkan keselamatan. Ini semuanya ada manajemennya di dalam syariat Islam, bahkan di dalam pembahasan akidah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ahli surga nanti di surga, hidup mereka damai tanpa ada lagi rasa takut. Karena mereka sudah finish di tempat yang menjadi puncak segala kenikmatan dan kedamaian. Ditambah lagi mereka juga sudah selamat dari yang namanya siksa api neraka. Mereka juga sudah melewati dengan selamat segala peristiwa yang mengerikan sebelum mereka finish di surga. Apa Bu yang mengerikan sebelum manusia itu masuk surga? Apa? Banyak sekali di situ kita sebutkan di footnote-nya. Mereka berarti sudah selamat, ya mendapatkan mendapatkan husnul khotimah. Ya, artinya mereka selamat dari su'ul khotimah. Kemudian mereka selamat dari azab kubur. Ini rentetan peristiwa sebelum manusia itu finish di surga Allah. Kalau dia ahli surga. Mereka juga selamat dari dibangkitkan dalam keadaan yang buruk. Karena mereka dibangkitkan dalam keadaan terbaik. Ya, mereka juga selamat dari bergerombol, berkelompok dengan orang-orang jahat ketika di padang mahsyar. Begitu. Karena mereka ketika di padang mahsyar dikumpulkan dengan rombongan orang-orang saleh. Mereka juga selamat dari teriknya matahari yang didekatkan ketika itu. Karena mereka dilindungi oleh naungan Allah. Kemudian mereka juga selamat dari kehausan. Karena mereka bisa mereguk air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga selamat dari hisab yang menegangkan, hisab yang sulit, karena hisab mereka adalah hisab yang mudah. Mereka juga mendapatkan catatan kebaikan dari sebelah kanan atau dari arah depan dengan tangan kanan. Berarti mereka selamat dari mendapatkan catatan amal keburukan ya dari sebelah kiri. Mereka juga selamat dari apa? Dari terangkatnya
timbangan amal kebaikan mereka disebabkan karena amal keburukan mereka lebih berat. Jadi ketika yaumul mizan mereka selamat. Kenapa? Karena daun timbangan yang isinya amal kebaikan dirinya itu ternyata mampu mengangkat amal-amal buruknya. Berarti amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya. Mereka juga mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah bisa melalui malaikatnya, bisa melalui nabi dan rasulnya, bisa melalui orang-orang saleh, bisa melalui amal-amal salehnya, juga bisa saja Allah yang kemudian langsung memberikan syafaat kepadanya. Barakallahu fikum. Dan mereka juga berhasil menyeberangi sirat dengan cepat dan selamat. Nah, ini kengerian-kengerian sebelum mereka masuk surga itu juga sudah mereka lewati dengan baik. Sehingga apalagi yang kemudian ditakuti. Baik, Ibu. Kalau di surga itu masih serba takut, terus apa bedanya dengan di dunia? Ya kan, Ibu? Apa bedanya kemudian dengan di dunia? Kalau di surga itu masih serba takut. Kan sudah tidak ada lagi ujian di sana. Ya, Ibu? Di surga ada ujian, Bu? Tidak ada. Ya. Ibu kalau mau ujian tafsir, takut enggak? Takut karena enggak lulus di setrap gitu. Barakallahu fikum. Di dunia hidup kita ya selalu dirudung dengan rasa takut. Tapi itu tidak akan terjadi ketika nanti masuk surga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hal yang senada juga disebutkan Allah di surat Al-Fajr. Ayat 27 sampai 30. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Ini ciri khasnya ahli surga. Jadi mereka di dunia walaupun ada rasa takut, ada rasa sedih, tapi mampu dimanage dengan baik. Begitu ya. Sehingga rasa takut, rasa sedihnya itu pada tempatnya. Maka jiwanya selalu tenang. Ini kan yang dicari manusia kan Ibu ya? Ya tidak Ibu? Di akhir tahun seperti ini banyak orang pengen healing. Ya kan? Taib. Apa tujuan healing itu apa Ibu? Wah, enggak pada pernah healing ya. Apa tujuan orang healing itu apa? Hah? Iya, kan pengen tenang. Pengen tenang. Makanya cari danau, cari laut, mereka cari sungai, mereka cari hutan, mereka cari gunung. Kan begitu. Pengen menikmati hidup kan supaya merasakan ketenangan. Kan begitu Ibu? Barakallahu fikum. Nah, seorang mukmin itu tiap hari healing. Kenapa? Karena nafsunya nafsul mutmainnah. Hidupnya itu hidup yang penuh kedamaian. Ada istilah slow living. Ya Ibu, slow living itu loh jiwanya orang beriman. Bukan pemalas dia, tidak. Tapi dia mampu memanage hawa nafsunya untuk tidak berambisi terhadap dunia. Menjalani hidup secara natural, tenang. Ya Ibu, Ibu bisa bedakan orang kota dengan orang kampung? Orang kota dengan orang desa? Bisa bedakan enggak? Kira-kira lebih tenang mana? Orang-orang desa yang rumahnya di pinggir sawah. Mereka mau air terjun tuh tinggal buka jendela saja.
kelihatan air terjun. Gitu ya. Enggak usah pakai tiket pesawat. Barakallahu fiikum. Kenapa orang desa cenderung lebih tenang? Kenapa, Bu? Ibu orang kota, orang desa ini? Orang kota. Alhamdulillah, kalau saya orang kampung, Bu. Kampung Madinah. Kenapa, Bu, orang desa cenderung lebih tenang hidupnya? Bisa jadi duitnya lebih banyak ibu di kota. Gitu ya. Tapi kenapa hidup mereka lebih tenang? Kenapa, Bu? Jauh dari keramaian. Karena lebih tenang. Iya, kenapa lebih tenang tuh kenapa? Lebih menerima keadaan. Apalagi? Iya, dia menjalani hidup yang disebut dengan slow living. Artinya menjalani kehidupan yang natural. Natural. Mereka kalau cari makan tuh betulan cari makan, Ibu. Ya, nanam singkong, nanam ubi, nanam padi. Natural hidupnya. Ya kan begitu, Ibu. Bahkan bisa jadi mereka tuh enggak butuh duit. Enggak butuh. Apalagi ATM. Ya, Ibu. Hidupnya natural. Ini yang hilang. Kehidupan yang seperti ini yang hilang pada manusia masa kini. Kenapa? Ya, karena mereka meninggalkan kehidupan natural. Ya kan? Tenang, makanya tidak berambisi kepada dunia. Sederhana ya, standar kecukupan mereka itu. Bisa makan saja cukup. Sudah cukup mereka. Kan ada kisahnya ya. Ada orang sedang ngopi ya, dengan mungkin sanggar pisang, goreng singkong di depan rumahnya. Tenang dia gitu kan, menikmati. Tiba-tiba tetangganya lewat. Wih, kamu ini pemalas gitu. Emang kenapa? Kerja, hidup itu kerja gitu. Terus sama orang kampung ini ditanya, emang kalau kerja mau apa? Ya cari duit. Gitu. Terus kalau duit sudah dapat emang mau apa? Ya kalau duit sudah dapat kita bisa beli segala sesuatu. Ya. Bisa memenuhi segala keinginan dan kebutuhan. Terus mengapa memang kalau sudah kebeli keinginan, kalau sudah didapatkan apa yang kemudian dibutuhkan? Emang kenapa? Ya supaya bahagia. Loh, saya dari tadi sudah bahagia ini. Paham maksudnya, Ibu? Jadi kata orang ini yang sedang ngopi, yang sedang santai ini, dari tadi saya sudah bahagia. Artinya, ya, saya sudah mendapatkan apa yang kamu tadi inginkan dengan sederet keribetan tadi. Dari tadi saya sudah bahagia ini. Ya, makan sudah ada, begitu ya. Terus mau ngapain lagi? Begitu. Sesimpel itu, Ibu. Sesimpel itu. Ya orang kan ngoyo terhadap dunia itu. Mati-matian ambisi besar terhadap dunia. Ujung-ujungnya kan pengen hidup tenang, pengen hidup bahagia. Kan begitu, Bu? Ya tidak ini? Loh, kenapa enggak bahagia dari sekarang saja? Kenapa tidak bahagia dari sekarang saja? Kok harus seribet itu untuk mendapatkan kebahagiaan? Ya. Bukan berarti kita harus malas bekerja, tidak. Tapi ya hidup ini dinikmati, disyukuri. Diturunkan levelnya. Toh ujung-ujungnya pengen bahagia. Pengen hidup tenang, pengen bahagia. Begitu ya. Ada orang kan yang menyimpan kebahagiaan itu di duit.
kalau duit saya banyak, saya bahagia. Berarti selama dia tidak punya duit, tidak akan bahagia. Oh, rugi banget. Saya akan bahagia kalau saya sudah punya saham, punya invest di mana-mana. Sebagian orang level kebahagiaan itu harus punya bekal, ya, punya bekal dana yang dikatakan dana apa istilahnya Ibu? Dana darurat minimal 12 bulan pengeluaran. Jadi kalau misalkan satu rumah tangga satu bulannya pengeluarannya 10 juta, nah itu akan dikatakan orang ini hidupnya masih bisa tenang, dalam taraf tenang kalau dia punya stok tabungan ya 120 juta. Artinya uang yang dingin, uang yang nganggur. Cukup untuk 12 bulan memenuhi kebutuhannya. Kemudian disebutkan, kenapa mesti demikian? Ini katanya dana darurat, ini dana terdesak, ini dana kalau kita nanti tiba-tiba sakit, ya. Dana ini antisipasi kalau kita itu di PHK dan demikian seterusnya. Ya, sah-sah saja ya orang kemudian menganalisa seperti itu. Begitu ya. Cuman jangan kemudian meletakkan kebahagiaan ya di dana tabungan yang disimpan itu. Kenapa? Karena kalau dia meletakkan kebahagiaan di situ, ya berat, berarti akan susah orang hidupnya bahagia. Saya belum bisa tenang hidup Ustadz. Kenapa? Karena setiap saya dapat penghasilan, dapat gaji, itu belum bisa nyimpan. Sedangkan ahli para ekonom mengatakan demikian. Minimal kita itu punya dana simpanan itu 12 bulan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Itu kebutuhan ya, bukan keinginan. Kok rugi sekali? Kenapa enggak bahagia dari sekarang saja? Kenapa tidak happy dari sekarang saja? Kok harus nunggu punya tabungan dulu yang bisa mengcover kebutuhan 12 bulan? Dan demikian seterusnya. Ya sah-sah saja kalau para ekonom, para ahli kemudian menganalisa seperti itu. Tapi kita sebagai muslim punya prinsip. Fa inna khairal haji hadyu Muhammad. Kan begitu, Bu? Fa inna khairal haji hadyu Muhammad. Ya sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Ibu memberikan petunjuk. Standar kecukupan bagi seseorang itu apa? Ada penjelasan Nabi, standar kecukupan bagi seseorang itu kalau dia bisa punya dana simpanan, tabungan yang bisa memenuhi kebutuhannya 12 bulan ke depan. Pernah begitu? Tidak ada. Yang ada itu justru ya kata Nabi, siapa yang sehat di pagi hari, ya kan? Kemudian apa lagi, Bu? Dia mendapatkan nikmat keamanan di tengah-tengah keluarga dan lingkungannya. Satu lagi apa? Dia punya bekal untuk hari itu. Kan begitu kata Nabi ya? Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Maka kata Nabi, siapa yang terkumpul pada diri seseorang 3 perkara ini, maka seolah-olah dikumpulkan dunia semuanya untuk dirinya. Enggak tanggung-tanggung itu Nabi menyampaikan seolah-olah dunia itu semuanya dikumpulkan untuk dirinya. Dia sehat di pagi hari, punya bekal untuk hari itu, punya bekal untuk sehari itu, bukan 12 bulan ke depan. Apalagi 10 tahun ke depan. Apalagi ada orang yang kemudian mentarget pokoknya 7 turunan saya jangan sampai miskin. Dan dia letakkan kebahagiaannya di situ. Kok ribet banget hidup orang. Ya.
Ya Ustadz kan begini-begini. Bisa saja orang membantah kan. Nanti kalau sakit gimana Ustadz? Nah ini yang namanya rasa takut. Sedang sehat saja takut sakit. Nah rasa takutnya itu yang sejatinya penyakit. Bikin dia sakit. Wong sedang sehat kenapa tidak disyukuri saja sehatnya? Ya Ibu. Itu petunjuk Nabi. Berat memang mempraktekannya, tidak mudah ini. Untuk bisa slow living ala Nabi itu tidak mudah. Ya terlebih kita hidup di zaman yang serba terburu-buru, serba tergesa-gesa. Ya. Nggak tahan lihat tetangga kalau sudah bertambah hartanya. Begitu kan di zaman sekarang. Tidak bisa lihat teman ketika statusnya happy-happy. Dia selalu pengen seperti itu. Aduh, kapan kita punya yang begitu? Si fulan sedang healing sekarang. Kapan kita bisa healing? Dan begitu. Ini hidup kita begitu. Serba terburu-buru, ya, serba bersaing. Ini yang mungkin barangkali rumah sakit itu tidak pernah sepi. Ada saja yang sakit, yang satu kolesterol, ya, yang satu asam urat, ya, yang satu diabetes, yang satu stroke, yang satu cuci darah. Dan bukan makanan-makanan teuing begitu ya. Bukan hanya urusan makanan, bisa jadi pikiran. Tadi tidak tahan lihat status orang sedang happy-happy. Selalu pengen apa yang ada di tangan manusia. Ya kan Ibu? Tidak bisa tahan lihat tetangga ganti mobil. Bahkan sebagian orang tidak tahan lihat tetangga ganti istri. Gitu. Pengen dia juga ganti istri. Misalkannya ban motor begitu ya, istri bisa gonta-ganti. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah. Ini ciri khas ahli surga di dunia. Jiwanya tenang. Tenang. Tidak ajalah. Tidak tergesa-gesa. Tidak terburu-buru. Tidak kemudian berlebihan dalam rasa takut. Tidak berlebih-lebihan dalam rasa sedihnya. Ya. Jiwanya jiwa yang tenang. Hidupnya hidup yang slow. Hidup yang penuh happy. Tenang. Ya. Walaupun orang melihatnya menderita. Ya. Menderita. Padahal sejatinya kebahagiaannya ada di dalam hatinya. Jiwanya tetap tenang. Ya Ibu. Ada sebagian orang kalau tidak bisa nabung dalam 1 bulan, tidak bisa menyisihkan itu resah gelisah. Emang kenapa? Ya. Nabung itu wajib nggak Ibu? Nabung itu wajib nggak? Gak ada yang jawab ini. Nabung itu wajib nggak? Nggak wajib. Nabung itu nggak wajib. Sekarang gini Ibu. Suami Ibu misalkan penghasilannya 1 bulan 30 juta. Misalkan. Ya. Misalkan Ibu. Saya kira suami Ibu ada yang penghasilannya segitu. Taib. 30 juta itu habis 1 bulan. Tidak ada yang tersisa. Kenapa? Anaknya 7. Anaknya 7. 3 di pesantren. Ya. 4 ada di rumah. Istrinya 1. Disejahterakan sama dia Ibu. Dia ada mertua juga. Dikafil, ditanggung mertuanya sama dia. Dia punya 2 orang tua juga. Yang sudah dia pastikan, Pak jangan sampai kerja lagi. Sudah hidup bersama saya ya seadanya. Semoga Allah kasih rezeki. Ya. 30 juta itu habis semua untuk memenuhi kebutuhan mertuanya, orang tuanya, istri, anak-anaknya.
dicukupkan kebutuhan mereka. Harus bersedih ibu orang kayak gitu? Enggak, malah bahagia. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, uang saya semuanya habis di jalanmu. Begitu, harusnya bersyukur. Kenapa harus kemudian dia terpuruk? Aduh, enggak bisa nabung. Merasa rugi ketika uangnya habis gara-gara memenuhi orang-orang yang di bawah tanggungannya. Harusnya dia bersyukur, sujud syukur dia kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, harta saya habis di jalanmu. Karena nafkah kepada keluarga itu nafkah yang terbaik. Begitu. Harusnya dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah tidak habis pakai judol. Alhamdulillah ya Allah tidak habis ya zakat mal. Ya. Ya kan Ibu? Alhamdulillah ya Allah. Kemudian tidak didatangi oleh orang-orang, oleh teman-teman untuk minjam kepada saya. Kenapa? Karena dana saya selalu habis. Apa enggak ribet Ibu kalau uang kita dipinjami sama teman? Temannya enggak tahu diri lagi. Ya. Ya kan Ibu? Oh maaf, uang saya habis. Antum jangan lihat penghasilan saya yang besar. Ya, kerja di lokasi harganya gajinya puluhan juta. Jangan lihat itunya ya. Lihat tanggungan saya ada 15 orang. Mohon maaf, bukan tidak mau membantu, tapi memang saya juga pas-pasan. Alhamdulillah tuh selamat dari diribetkan sama orang. Ya tidak Ibu? Coba kalau penghasilan suami Ibu gede, tidak ada kebutuhan. Anak-anak sudah pada sukses. Teman-temannya tahu, tuh nah Ibu Fulana tuh. Gaji suaminya gede. Dia cuma hidup berdua saja tuh. Bisa kayaknya kita pinjami uang. Oh malah disantrongi sama teman-teman. Iya kalau kemudian pada amanah. Ya kan? Ada teman cerita Ibu. Ada orang minjem duit marah-marah. Minjem tapi marah-marah. Aneh kan? Nah ini dunia sudah terbalik. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi nikmati ya hidup itu. Nikmati hidup kita sebentar. Nikmati dengan ketenangan kita di dalam beribadah kepada Allah. Jangan berambisi kepada dunia. Ya. Kalau kita semakin berambisi kepada dunia, ya siap-siap saja semakin ribet hidup. Ya. Barakallahu fiikum. Orang ambisi kepada dunia kan pengen bahagia, pengen hidup tenang. Nah, kenapa enggak tenang dan bahagia dari sekarang saja? Ya. Kalau ada orang ya Ustadz biar bisa sedekah. Taib. Sedekah itu wajib enggak? Enggak. Yang wajib itu kan zakat. Zakat fitri. Zakat fitri. Zakat fitri berapa miliar Ibu? 3 kilogram beras. Bukan miliaran. Ustaz ya saya kan pengen amal jariah. Taib. Ya. Amal jariah apakah harus bangun masjid saja? Kan tidak. Banyak sisi-sisi amal jariah. Bukan hanya ibadah-ibadah sosial saja. Ya. Jadi ya jangan kemudian berambisi untuk memiliki apa yang ada pada orang lain. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan keunikannya masing-masing. Ya, maka kuncinya kata para ulama jangan berambisi ya untuk memiliki apa yang ada di tangan manusia. Kita kan punya kapasitas diri kita masing-masing, punya keunikan masing-masing. Itu ya. Dan pintu surga itu tidak hanya satu, banyak pintu surga itu. Artinya semua berpeluang untuk masuk surga. Taib. Itu ya yang kedua. Jadi gambaran kenikmatan di surga di akhirat yang diperoleh oleh orang bertakwa, orang beriman dan berislam, hidup mereka di surga itu tanpa ada ketakutan. Yang ketiga,
Nah, ini semakin menggambarkan kesempurnaan kebahagiaan yang mereka dapatkan. Yang ketiga apa? Menikmati surga tanpa kesedihan sedikit pun. Ya, kalau di dunia Ibu, bahagia kita campur sedih. Sedih. Kalau di dunia itu ya segala sesuatu disedihkan. Taib. Nah, kalau di surga, gambaran kenikmatan di surga itu, ahli surga menikmati surga tanpa kesedihan sedikit pun. Sedih itu biasanya terkait dengan apa? Terkait dengan masa yang sudah berlalu. Kalau tadi takut itu biasanya terkait dengan masa yang akan datang. Nah, kalau sedih itu biasanya terkait dengan masa yang sudah berlalu. Bisa dipahami ini? Ibu, kenapa bersedih? Ya Ustadz, saya bersedih. Usia saya 10 tahun lagi jadi 50. Kan enggak nyambung ya. Loh, sekarang kan masih 40, kenapa menyedihkan usia 50? Enggak nyambung. Sedih itu biasanya terkait dengan sesuatu yang sudah berlalu. Kenapa Bu bersedih? Sedih Ustadz, kenapa masa muda dulu saya sia-siakan? Sekarang sudah tua, sudah rempong begini, kerasa. Sedih saya. Kata ibu yang usianya sudah 60 tahun. Dia sedih, kenapa? Karena menyia-nyiakan masa yang sudah berlalu. Masa mudanya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini nyambung gak Ibu? Nyambung. Ya, logis. Dia sedih ya karena sesuatu yang sudah berlalu. Nah, di surga itu nanti nggak ada lagi itu. Kesedihan itu tidak ada. Ahli surga menikmati surga tanpa kesedihan. Mengapa demikian? Karena semua penyebab kesedihan sirna. Semua penyebab kesedihan itu sirna seketika saat masuk surga. Apalagi yang disedihkan? Ketika dia melangkahkan kakinya untuk pertama kali ke dalam surga, semua kesedihan itu jadi sirna. Di surat Fatir ayat 34, 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu alhamdulillah alladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur." Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Mereka berkata, yakni ahli surga, saat mereka masuk surga, mereka memuji Allah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan annal hazan, kesedihan dari kami. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dia yang menempatkan kami di tempat yang kekal, di tempat ini yakni di surga dengan karunia-Nya. Di dalamnya la yamassuna fiha nasab. Di dalam surga itu kami tidak pernah lelah, tidak pernah sakit, tidak pernah payah, wala yamassuna lughub, dan kami tidak dihinggapi dengan kelemahan, keletihan, kelesuan. Ya, nasab itu bisa maknanya adalah sakit atau penderitaan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mafhum ini? Jadi kesedihan itu ketika ahli surga masuk ke dalam surga,
itu disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menikmati surga tanpa ada rasa takut, tanpa juga ada rasa sedih sedikit pun. Apa yang disedihkan di surga, Ibu? Semoga Allah memudahkan kita untuk masuk surga. Ya, sekarang kita belum merasakannya, begitu ya. Toh surga itu adanya di akhirat. Tapi gambaran-gambaran yang Allah sampaikan seharusnya menjadi motivasi bagi kita, menjadi dorongan kuat ya bagi kita untuk berlomba meraih surga. Mau dilanjut, Ibu? Kita lanjutkan. Az-Zukhruf ayat 70-71. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Kalian dan juga istri-istri kalian digembirakan di surga. Diedarkan kepada mereka piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati, terdapat segala sesuatu yang sedap dipandang mata, dan kalian kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kita ambil dua faidah dari dua ayat ini. Pertama, seorang hamba akan dikumpulkan bersama istrinya yang beriman di dalam surga dalam keadaan senang dan gembira. Semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita semua bersama keluarga kita di dalam surga. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Di beberapa ayat juga dijelaskan bahwa orang itu bisa berkumpul bersama keluarganya di dalam surga. Caranya bagaimana, Bu? Supaya ngumpul bersama di surga? Ya harus satu gelombang, harus satu frekuensi. Kan begitu ya? Harus satu jalan, satu visi, satu misi, meniti jalan ilahi. Itu kuncinya. Jangan suami ke kanan, istri ke kiri. Anak-anak malah ke belakang. Tidak kompak. Baik. Di beberapa ayat lain disampaikan di surat Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang saleh dari kalangan bapak-bapaknya, wa azwajihim dari istri-istrinya, wa dzurriyyatihim dan dari dzurriyyatnya, anak cucunya, anak keturunannya. Jadi bapak-bapaknya, kemudian berarti kalau bapak ya orang tua kita, ya nasab di atas kita. Wa azwajihim, nah ini yang bersama kita, para istri kita. Kemudian dzurriyyat itu ke bawah. Berarti bisa berkumpul satu keluarga besar. Masya Allah. Harus satu frekuensi. Di surat Yasin ayat 55-56 Allah juga sampaikan, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu berada dalam kesibukan. Tapi sibuk yang membahagiakan. Bukan sibuknya ahli dunia ya. Sibuknya ahli dunia itu sok sibuk. Mereka sibuk, penuh dengan kesibukan, sehingga tidak sempat berpikir tentang penghuni neraka. Tapi kesibukannya itu kesibukan yang fakihun. Sibuk dalam bersenang-senang. Berpindah dari satu kesenangan kepada kesenangan berikutnya.
Coba lihat, sibuknya kita di dunia dengan kesenangan, itu berubah seketika menjadi kesusahan. Ya. Sebagian orang kan ngadepin hari Senin itu berat banget, Ibu. Walaupun dia weekendnya healing. Ya. Kalau Sabtu Ahad, oh Masya Allah, berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya, healing terus. Ngadepin hari Senin, stres lagi dia. Itu di dunia. Begitu ya. Nah, kalau di akhirat tidak, syughulnya itu fakihun. Kesibukan mereka hanya berpindah dari satu kesenangan kepada kesenangan berikutnya. Hum wa azwajuhum, mereka dan juga pasangan-pasangan mereka berada di dalam tempat yang zilal, teteduhan, teduh, alal araiki muttaqiun. Mereka berada di dalam tempat yang teduh sambil berbaring, bertelekan di atas ranjang yang berkelambu. Nikmatnya. Itu hakikat slow living, Ibu. Ya. Gambaran kedamaian, ketenangan yang luar biasa. Mereka bersama pasangan-pasangan mereka. Menikmati sendirian saja sudah nikmat, apalagi ditemani istri. Dan istri kita berubah, Bu, wajahnya kalau sama-sama masuk surga. Dia bukan seperti yang dulu ketika di dunia. Begitu ya? Enggak karu-karuan wajahnya, gitu. Semakin tua semakin enggak karu-karuan lagi, gitu. Itu kan di dunia. Ya. Nanti ibu itu kalau masuk surga, jangan khawatir, Bu. Ya. Nggak usah ada pengeluaran buat beli skincare. Nggak ada. Nggak usah pakai gincu-gincu bibirnya. Gitu ya. Pokoknya sudah jadi ratu bidadari. Suami ibu juga insya Allah berubah. Ya. Tidak seperti yang sekarang. Nggak beraturan itu badannya. Gitu. Barakallahu fikum. Taib. Di surat At-Tur ayat 21 Allah juga berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan, kami pertemukan, kami kumpulkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Bareng kumpul bersama sekeluarga di surga. Masya Allah. Begitu. Orang tuanya juga dapat jatah pahala dari kebaikan, pahala kebaikan, pahala amal soleh anak-anaknya, tanpa mengurangi pahala amal soleh anak-anaknya. Masya Allah. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Al-walad min kasbi walidaih. Anak itu hasil jeripayah kedua orang tuanya. Pantas dia kalau kemudian mendapatkan aliran pahala dari kesolehan anak-anaknya. Jadi ibu jangan berpikiran Ustadz ribet punya banyak anak itu. Ya. Makanya cukup 2 saja. Giliran anak saja cukup 2. Giliran istri ya, tidak cukup 1. Ya. Jadi jangan merasa diribetkan oleh anak. Anak itu nanti kesolehan mereka buat kita juga. Ya ibu. Ada ibu-ibu yang gak mau dibuntutin anak-anaknya. Dia jalan ke mall bersama para bestinya saja. Gitu. Anaknya pengen ikut, gak usah kamu bikin ribet ibu aja. Takut diganggu sama anak-anaknya. Dia jalan sama besti-bestinya saja. Padahal anak-anaknya banyak itu di rumah ditinggalin. Ya.
Ada ibu orang modelnya begitu, nggak mau diribetin sama anak. Padahal ibu itu juga berkewajiban memberikan pendidikan. Ngasih pendidikan itu bukan di sekolah saja. Ngasih pendidikan itu bukan di rumah saja. Ngasih pendidikan juga saat kita membersamai mereka di lingkungan kehidupan masyarakat, lingkungan nyata. Jadi kalau ibu ke mall, ibu jalan-jalan kemana, ajak itu anak-anak. Kasih teladan, kasih pendidikan. Begitu. Kok nggak mau diribetin sama anak? Nanti kalau ngompol Ustaz repot. Nanti kalau dia comel, ya kalau dia lari-lari ribet. Nggak boleh begitu. Setiap saat orang tua itu mesti memberikan tarbiyah kepada anak-anaknya supaya jadi amal jariyah. Ya ibu. Dan jangan kemudian pernah sekali-kali kita menyekolahkan anak supaya kita tidak diganggu sama anak-anak. Senang saya Ustaz, anak saya sekolah, bebas saya mau main kemana saja. Na'udzubillah. Tidak diganggu. Shopping saya tidak diganggu. Nongkrong saya sama para bestie tidak diganggu. Kenapa? Anak saya sekolah. Ini apa-apaan begitu. Nyekolahin anak gara-gara supaya tidak diribetin sama anak. Kok naif banget ya tujuannya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya disangkanya kalau anak itu sudah sekolah, selesai sudah urusan pendidikan anak. Ibu yang ditanyai nanti di hadapan Allah tentang pendidikan anak siapa? Orang tua, bukan guru-gurunya di sekolah. Mereka partner saja yang membantu kita. Tanggung jawab pendidikan itu ada di atas pundak kedua orang tua. Mereka yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi jangan menganggap kalau anak itu sudah sekolah selesai urusan pendidikan anak. Tidak begitu. Ya. Zaman Nabi ada sekolah, Bu. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ada enggak? Apakah tidak ada pendidikan di masa itu? Oh jelas pendidikannya terhebat. Siapa produk tarbiyahnya Rasulullah? Para sahabat. Itu produk tarbiyahnya Nabi. Tanpa sekolah itu. Bukan salah sekolah, tidak. Tapi yang kita ingatkan di sini, para orang tua jangan menganggap selesai urusan pendidikan ketika dia nyekolahkan anaknya, ngasih SPP, ngasih sangu. Belum selesai. Dan pendidikan tuh nggak bisa dititipkan. Pak Ustadz, dia datang ke pesantren. Titip didik anak saya. Kata si Ustadz, nggak mau saya dititipin. Loh, kenapa Ustadz? Ini kan pesantren. Pendidikan anak ibu tanggung jawab ibu. Bukan tanggung jawab saya. Yang benar itu bukan nitip. Yang benar itu, Ustadz tolong bantu saya untuk mendidik anak saya. Jadi kalimatnya membantu, bukan nitipin pendidikan. Karena pendidikan itu tanggung jawab orang tua. Ustadznya aja banyak anaknya. Dia ngurusin anak orang, anak sendiri terbengkalai. Ya kan? Tidak bisa dititipkan. Yang ada itu, tolong bantu saya. Tolong bantu saya ngedidik anak saya. Berarti kita sama-sama ngedidik. Ustadz, muallim, guru ngedidik di sekolah, nanti di rumah bagian saya. Di lingkungan kehidupan masyarakat, di alam nyatanya juga bagian saya. Bisa dikatakan 16 jam. Ya, 16 jam anak saya didik. 8 jamnya ya mohon bantu saya. Begitu. Sekolah itu full day paling 8 jam kan. Tapi kelamaan itu 8 jam itu. Anaknya pada puyeng. Dari jam 8 mungkin sampai jam 2 gitu.
Dulu kita sekolah kan jam 7, pulang jam 12. Nah sekarang ada istilah full day. Barakallahu fikum. Padahal daya konsentrasi anak-anak itu enggak lama ibu ya. Apalagi ibu-ibu. Berapa menit bu kita bisa konsentrasi? Paling 20 menit bisa fokus konsentrasi. Lewat 20 menit sudah ngeblank sudah. Ya, ada yang tertunduk, gitu. Ngantuk, ada yang sudah ngelamun, ada yang sudah ganti posisi, Ustadz ini nggak selesai-selesai. Kapan selesai? Ya kan? Barakallahu fikum. Nah itu. Jadi jangan pernah lelah mendidik anak supaya kita kumpul bersama mereka di surga. Terakhir Ibu. Oh masih banyak ini. Sudahlah nanti lagi saja faedah keduanya. Faedah keduanya nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sisa satu faedah lagi Ibu ya. Nanti digabung dengan ayat berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.